Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 447 Maju ke Lembah Dewa Pedang. Di mana leluhurnya? Saat kerumunan itu dengan gembira mengelilingi mereka dan setelah mengobrol sebentar, barulah Chu Feng menyadari bahwa pendiri naga Azure tidak ada di sana. Oh, dia sedang memperkuat kekuatan formasi roh penyegel. Akhir-akhir ini, situasi Surou dan Sumei semakin tidak stabil. Saat masalah itu disebutkan, sedikit kekhawatiran dan ketidakberdayaan muncul di wajah Sugi Liuyun. Setelah mengetahui hal itu, wajah Chu Feng langsung berubah dan dia buru-buru membawa Ziling ke arah formasi yang menyegel Surou dan Sumei. Melihat itu, yang lain juga buru-buru mengikuti. Setelah tiba di depan formasi, Chu Feng menemukan bahwa pendiri naga biru memang berjaga di tempat itu. Saat ini ia menyalurkan kekuatan di formasi, tetapi mungkin karena ia adalah kesadaran, tidak peduli seberapa kuat ia saat masih hidup, saat ini, kekuatannya tidak benar-benar mengikuti perintah hatinya. Senior, biar aku membantumu. Melihat itu, Ziling yang juga seorang spiritualis dunia jubah biru maju tanpa berpikir dan menggunakan metode formasi roh yang terlatih untuk membantu pendiri naga Azure memperkuat kekuatan formasi. Setelah melihat Ziling, sedikit rasa heran juga terpancar di mata pendiri naga Azure. Itu karena Ziling masih sangat muda, namun dia sudah menjadi spiritualis dunia jubah biru pada usia itu. Itu adalah sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya di era pendiri naga biru. Selain itu, kultivasi Ziling juga sangat luar biasa. Dia memasuki alam surga tingkat 1 pada usia itu. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di eranya. Jadi, itulah sebabnya sang pendiri naga biru tercengang karena dia merasa seperti melihat seorang jenius yang sangat luar biasa. Jenius itu akan melampaui generasinya, dan jauh melampaui dirinya. Leluhur, dia bernama Ziling. Dia tunanganku. Tepat pada saat itu, Chu Feng berjalan mendekat. Dari kosmos saknya, dia mengeluarkan sejumlah besar batu formasi roh. Benda-benda itu bisa membuat formasi roh semakin kuat. Oh, gadis yang sangat baik itu benar-benar tunanganmu. Wah, keberuntunganmu sungguh tidak dangkal. Haha, jauh lebih baik dariku. Baru setelah melihat Chu Feng, pendiri naga biru itu tahu siapa Ziling. Awalnya dia menganggukkan kepalanya dengan puas, lalu segera menatap Chu Feng. Seketika, secercah rasa heran melintas di matanya saat dia berkata dengan kaget. Dalam waktu 1 tahun, kau sudah melangkah ke level 6 alam mendalam. Kecepatanmu menembus alam ini benar-benar melampaui prediksiku. Beruntunglah. Chu Feng tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Wah, kamu hanya bersikap rendah hati, kan? Tapi aku sangat menyukainya. Ini berarti aku tidak salah. Pendiri Azure Dragon tersenyum puas dan setelah menatap Chu Feng dan Ziling yang ada di sebelahnya dengan penuh arti, secercah kerinduan benar-benar muncul di matanya, seolah-olah hari kebangkitannya sendiri sudah tidak lama lagi. Setelah itu, pendiri naga biru tidak mengatakan kata-kata yang tidak berguna lagi. Seperti Ziling, dia berkonsentrasi pada penguatan formasi. Saat itu, Chu Feng yang merupakan seorang spiritualis dunia jubah abu-abu benar-benar tidak dapat membantu banyak. Dia hanya dapat melihat melalui celah-celah formasi rantai ke dalam pada Surou dan Sumei yang sangat menderita. Saat ini, situasi Surou dan Sumei bahkan lebih buruk dari setahun yang lalu. Yang satu berkulit seperti es dengan lapisan es yang menutupinya, sedangkan yang lain berkulit merah menyala yang mengeluarkan semburan panas. Wajah dan sosok mereka tidak dapat dilihat lagi, dan mereka sama sekali tidak terlihat seperti manusia lagi. Kurang lebih, itu sedikit menakutkan. Melihat Surou dan Sumei saat ini, lalu mengingat dan menghubungkan mereka dengan penampilan mereka yang cantik sebelumnya, hati Chu Feng terasa sakit seolah-olah diaduk-aduk dengan pisau. Jika bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tidak perlu bagi mereka berdua untuk merasakan sakit saat ini. Akhirnya, penguatan formasi selesai. Orang-orang dari sekolah naga biru, keluarga Chu Feng, serta ayah dan kakak laki-laki Surou dan Sumei semakin dekat satu sama lain. Mereka benar-benar dapat dikatakan berkumpul bersama dengan gembira dan gembira. Setelah Zhang Tianyi melihat pendiri naga Azure, dia menjadi sangat gembira dan tak henti-hentinya mengungkapkan emosi kekagumannya kepada pendiri naga Azure. Dan pendiri Azure Dragon juga sangat menyukai Zhang Tianyi. Dia memberinya peringkat yang sangat tinggi. Itu karena prestasi Zhang Tianyi di masa depan pasti akan jauh melampauinya di saat-saat puncaknya sendiri. Tentu saja, pada saat yang sama, dia juga memberikan penilaian kepada Chu Feng dan Ziling. Demikian pula, penilaian mereka sangat tinggi. Singkatnya, benua itu pasti tidak akan mampu menampung Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi. Ketiganya akan melangkah ke panggung yang lebih luas. Setelah mendengar penilaian sang pendiri Azure Dragon, hampir semua orang di tempat kejadian melebarkan mulut karena takjub karena penilaiannya memang tinggi. Setelah itu, Zhang Tianyi dan pendiri naga biru berbincang-bincang sendiri selama beberapa saat, kemudian, berkumpul bersama orang banyak dan mulai berbicara tentang kisah-kisah yang terjadi di Provinsi Biru baru-baru ini.
Pertama-tama ia berbicara tentang tindakan heroiknya sendiri, lalu berbicara tentang apa yang dilakukan Chu Feng. Atas semua kejadian itu, orang-orang terus berteriak kaget, dan karena kegirangan, bulu kuduk mereka berdiri tegak tak terkendali. Banyak orang bahkan menelan ludah. Semakin lama, mereka merasa bahwa Chu Feng dan Zhang Tianyi terlalu kuat. Mereka benar-benar melampaui imajinasi mereka dan melakukan hal-hal yang bahkan tidak berani mereka impikan. Namun saat khalayak mengetahui hal-hal tersebut, orang-orang yang paling bangga dan gembira tidak lain adalah Chu Guyu, Chu Yue, Chu Cheng, Chu Zhen, dan anggota keluarga Chu lainnya. Kalau dipikir-pikir kembali pada awalnya, berapa banyak di antara mereka yang memandang rendah Chu Feng dan merasa bahwa dia terlalu seperti sampah, bahwa dia telah kehilangan muka keluarga Chu mereka, dan juga kehilangan muka mereka. Namun sekarang, mereka bangga karena Chu Feng. Bukan hanya karena Chu Feng begitu kuat, bahkan kekuatan mereka meningkat pesat karena Chu Feng. Jika sebelumnya, mereka tidak dapat membayangkan bahwa mereka akan memiliki kultivasi seperti sekarang. Kenyataannya, dalam 1 tahun, semua orang mengalami peningkatan yang sangat besar. Dengan berkultivasi di kolam esensi selama 1 tahun, kultivasi mereka mengalami kemajuan yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa semua orang meningkat dengan sangat cepat. Bahkan orang-orang yang sebelumnya lamban, dalam hal kultivasi bela diri, kini menjadi jauh lebih pintar. Itu juga berarti bahwa dengan bantuan Essence Pool, bakat kultivasi bela diri mereka benar-benar meningkat. Namun, saat mereka larut dalam kegembiraan, Chu Feng, dari awal hingga akhir, tidak mampu membangkitkan semangatnya karena selalu ada satu hal yang tertahan di hatinya. Terutama setelah melihat penampilan Suro dan Sumei saat ini, hal di hatinya menjadi sangat berat, bahkan sampai terasa sesak. Jadi, Chu Feng pergi ke formasi itu sendirian lagi. Dia menjaga tempat itu, dan diam-diam menatap Suro dan Sumei yang berada di dalam formasi. Jangan khawatir. Dalam waktu 1 tahun, aku pasti akan menyelamatkanmu. Jika aku, Chu Feng, tidak bisa menyelamatkanmu, aku akan mati bersamamu. Melihat kedua saudari cantik di dalam formasi roh, mata Chu Feng yang biasanya berpikiran kuat sebenarnya sedikit basah. Dia tidak dapat menahan diri untuk membuat keputusan itu dalam hatinya. Jika dia tidak dapat menyelamatkan Suro dan Sumei, dia, Chu Feng, sama sekali tidak akan memaksakan dirinya untuk terus hidup. Aku tahu mereka sangat cantik saat mereka sehat. Tiba-tiba, sebuah suara yang menyenangkan untuk didengar seperti lonceng perak terdengar di belakang Chu Feng. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Ziling sudah muncul di belakang Chu Feng. Setelah melihat Chu Feng, Ziling tersenyum manis, lalu tak lama kemudian, dengan manisnya dia duduk di samping Chu Feng bersamanya. Tidak hanya cantik, mereka juga memperlakukanku dengan sangat baik. Mereka menjadi seperti sekarang ini karena aku, kata Chu Feng. Jika itu aku juga akan melakukan hal yang sama, dan jika itu kamu, demi kita, kamu akan melakukan hal yang sama, kata Ziling sambil tersenyum manis. Melihat Ziling yang begitu pengertian, Chu Feng benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia membawa si cantik kecil yang luar biasa itu ke dalam pelukannya. Ziling, seperti seekor burung kecil yang bergantung pada seseorang, bersandar di pelukan Chu Feng. Begitu saja, selama 1 malam, Chu Feng dan Ziling menjaga bagian luar formasi penyegelan Suro dan Sumei. Zhang Tianyi, di sisi lain, mengobrol sambil tertawa sepanjang malam dengan para pengikut dan tetua sekolah naga Azure serta dengan keluarga Chu Feng. Pada pagi kedua, setelah Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi sarapan bersama keluarganya di makam 1000 tulang, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada orang banyak, duduk di kereta perang indah, dan bergegas menuju Provinsi Sui. Karena, Provinsi Sui adalah tempat lembah Dewa Pedang berada.